Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Setelah gagal melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di Polda Metro Jaya, Roy Suryo, mantan Menpora pada era Presiden SBY, sekarang malah menjadi terlapor di Polda Metro Jaya pada tanggal 25 Februari 2022 lalu. Adalah gerakan pemuda Ansor yang kemudian melaporkan yang bersangkutan dengan tuduhan menyebarkan video pernyataan Menteri Agama yang telah diedit sehingga menimbulkan kegaduhan dan keonaran di tengah masyarakat. Selain itu, di Yogyakarta, beberapa kelompok masyarakat dan ormas juga melaporkan Roy ke kepolisian setempat dengan tuduhan senada. Adapun pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar pelaporan dalam kedua LP tersebut antara lain pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu juga pasal 310 dan 311 KUHP. Sedangkan Menteri Agama juga dilaporkan di Polda Riau oleh beberapa ormas, kelompok masyarakat dan beberapa tokoh di Riau dengan tuduhan melakukan penodaan agama, diduga melanggar pasal 156A KUHP. Selain itu, Menak juga diduga melanggar pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam laporan tersebut. Adapun orang pertama yang melaporkan Menteri Agama adalah tokoh masyarakat Riau, Aslaini Agus, yang juga adalah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Selain Aslaini, Badan Pengembangan Usaha BPU Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM Riau juga turut membuat laporan serupa ke Polda Riau, di mana ada beberapa perwakilan dari BPU LAM Riau yang hadir mewakili organisasi. Ketua Umum BPU LAM Riau Haris Kampai menegaskan pihaknya sangat tersinggung dengan ucapan Yakut yang membandingkan volume azan dengan suara hewan. Nah, sahabat, Menak Yakut dan Roy Suryo sama-sama menjadi terlapor pada tanggal yang sama, yaitu 25 Februari 2022. Pertanyaannya kemudian, siapakah atau LP manakah yang akan diproses terlebih dahulu oleh kepolisian? Apakah dengan banyaknya desakan kelompok masyarakat di beberapa daerah, salah satunya dari PA 212 dalam demonya di kantor Kemenak pada 4 Maret lalu, akan membuat laporan atas nama terlapor Yakut Khalil Qomas akan lebih cepat diproses oleh kepolisian dibanding laporan dengan terlapor Roy Suryo? Terlapor Roy Suryo memang sampai saat ini belum ada kelompok yang mendesak selain tentunya pelapor sendiri. Namun saya berharap seharusnya cepat lambatnya proses tindak lanjut sebuah laporan kepolisian janganlah karena adanya faktor desakan atau unsur tekanan dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Sebab kalau itu yang terjadi, artinya penegakan hukum tunduk pada tekanan massa. Namun, bila boleh menganalisis,
bila melihat dari substansi pelaporan, khususnya menyangkut pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar pelaporan, saya memperkirakan akan lebih mudah bagi pihak kepolisian untuk memproses laporan polisi atas nama Roy Suryo terlebih dahulu dibanding laporan polisi dengan terlapor Menteri Agama. Sekali lagi, ini dari sisi substansi laporan atau dari dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terlapor. Sedari awal saya sependapat dengan salah satu dasar Polda Metro Jaya ketika menolak laporan Roy Suryo. Salah satu alasan penolakan selain soal tempat perkara atau locus delicti juga karena tidak terpenuhinya unsur pidana dalam pernyataan Menak terkait contoh suara gonggongan anjing ketika menjelaskan tentang pentingnya mengatur penggunaan pengeras suara atau toa bagi masjid dan mushola. Dari sisi mens rea atau dari motif dalam melakukan tindak pidana adalah sangat tidak masuk akal bila seorang menteri agama justru berniat dengan sengaja menghina azan dengan membandingkan apalagi menyamakannya dengan suara gonggongan anjing. Tidak kena logikanya menurut saya bila seorang menteri agama yang juga seorang muslim justru berniat menistakan simbol-simbol agung keagamanya sendiri. Namun yang mungkin bisa saja terjadi adalah pengambilan contoh yang tidak tepat untuk menggambarkan suatu keadaan yang dimaksud oleh yang bersangkutan. Atau bisa saja karena kekhilaafannya dalam menggambarkan sebuah suasana yang perlu diatur dengan surat edaran Menteri Agama tersebut. Bila kita cermati pasal 156A KUHP yang dijadikan dasar pelaporan terhadap Menteri Agama, pasal ini berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kemudian dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Bagi saya sulit membayangkan seorang menteri agama bermaksud sengaja melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam pasal 156A tersebut. Sedangkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang juga dijadikan dasar pelaporan berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau syarat. Menurut saya, unsur sengaja dari pasal ini juga tidak terpenuhi, apalagi unsur tanpa hak menyebarkan informasi. Pastinya bukan Menteri Agama yang menyebarkan informasi terkait pernyataan tersebut. Media masalah yang memberitakan pernyataan Menteri Agama tadi. Jadi sahabat, kesimpulannya menurut saya akan lebih sulit membuktikan keterpenuhan unsur pidana dalam perbuatan yang dituduhkan kepada Menteri Agama sebagai penodaan atau penistaan agama. Akan halnya dengan laporan pidana dengan terlapor Roy Suryo, menurut saya beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pelaporan bisa masuk unsur pidananya.
antara lain pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE bisa terpenuhi bila memang benar Roy kembali menyebarkan melalui akun Twitternya video pernyataan Menak Yakut dengan terlebih dahulu memotong, mengedit atau menambahkan narasi dan opini yang bertujuan mengarahkan opini publik seolah-olah setuju dengan pendapat Roy bahwa Menak telah melakukan penodaan agama dengan membandingkan atau menyamakan azan dengan suara gonggongan anjing. Dari beberapa video yang beredar di media sosial, memang saya juga menemukan video yang berdurasi 1 menit 1 detik dengan ditambahkan caption pada bagian bawah video dengan kalimat suara azan diibaratkan suara gonggongan anjing. Saya tidak tahu pasti apakah video ini yang salah satunya dijadikan sebagai dasar pelaporan terhadap Roy. Hanya saja, menurut saya, video yang sudah diedit dan ditambahkan caption sebagaimana disebutkan tadi memang bisa memperkuat tuduhan bahwa ada penyebaran video yang telah diedit dan tidak sesuai dengan video aslinya. Kita dapat belajar kepada kasus yang juga menimpa Buniyani terkait video Ahok yang juga kemudian menjadikan Buniyani sebagai pesakitan di penjara. Nah, sehingga dapat dipahami kalau kepolisian akan lebih dulu memproses laporan polisi dengan Roy Suryo sebagai terlapor, karena lebih mudah membuktikan keterpenuhan unsur-unsur pidananya. Namun sahabat, sekalipun demikian, kita berharap kepolisian memproses kedua LP tersebut secara cepat dan transparan. Sikap ini penting untuk tidak menimbulkan kesan diskriminasi atas salah satu laporan tersebut. Kita menunggu kepolisian akan terbuka dalam memeriksa dan memproses kedua LP tersebut. Bila perlu, gelar perkaranya dibuka ke publik agar masyarakat dapat menilai dan memahami apapun langkah hukum yang kemudian dilakukan kepolisian terkait kedua laporan tersebut. Pada akhirnya kita berharap sikap imparsial dan independen kepolisian dalam memproses kedua LP tersebut harus ditunjukkan kepada publik. Janganlah sekali-kali percepatan atau perlambatan proses hukum terjadi karena faktor desakan dan tekanan massa atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan kedua laporan tersebut. Kita berharap kepolisian bersikap transparan dan profesional serta independen dalam memproses kedua laporan tersebut. Nah, sahabat, demikian dulu catatan hukum kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jumpa lagi dalam catatan hukum berikutnya. Salam.